harus menuntut ilmu, terutama ilmu fikih. Kenapa? Karena al-ilmu huwa asasul ibadah. Ilmu adalah dasar dari ibadah. Ibadah tanpa ilmu tidak akan diterima. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, melakukan ibadah tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun, maka amalnya mardud, ditolak, la tuqbalu, nggak diterima. Jadi kalau ada orang yang beribadah, terutama jika itu adalah ibadah wajib seperti sholat, puasa, zakat, itu ibadah wajib, itu harus tahu dasar ilmunya. Kalau tidak tahu dasar ilmunya, mardudatun, ditolak, nggak akan diterima oleh Allah. Jadi dasarnya ibadah itu adalah dengan ilmu. Nggak akan diterima jika tidak ada ilmu. Dasarnya adalah dengan ilmu. Seperti bab sholat ya. Kita sholat dari awalnya saja sudah keliru, wudhunya ternyata keliru, tidak tahu anggota yang wajib dibasuh yang mana, yang wajib yang mana, yang sunnah yang mana, nggak tahu. Basuh tangan nggak tahu kalau batasannya sampai mana, kaki sampai mana, nggak tahu. Dari wudhunya saja sudah nggak sah, udah nggak benar. Begitu sholat takbiratul ihramnya, di situ harus menghadirkan niat, dia nggak tahu. Sholatnya saja sudah nggak diterima, dari awalnya sudah nggak benar. Ya, jadi sholat itu diterimanya karena dua hal. Khusyuk tidaknya sholat itu tergantung dua hal. Yang pertama adalah wudhunya, dari wudhunya. Kalau wudhunya sempurna, mengamalkan yang wajib-wajib dan sunnahnya. Kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihramnya dengan benar, sesuai dengan yang diajarkan, maka sholatnya akan benar, akan diterima, akan khusyuk. Kuncinya ada di wudhu dan takbiratul ihram. Jadi ibadah itu harus dengan ilmu. Puasa juga begitu. Asal puasa saja, yang penting nggak makan, nggak minum sampai dari munculnya dari subuh sampai maghrib. Yang penting nggak makan, nggak minum. Tapi nggak tahu yang membatalkan apa, rukunnya puasa apa, yang diharamkan apa, nggak tahu. Ya sudah, nggak diterima puasanya. Mungkin dia melakukan yang keharaman itu tanpa disadari, ya kan, sudah nggak sah puasanya. Jadi dasarnya ibadah itu ilmu, harus ada ilmu. Sholat juga gitu, bagaimana cara ruku yang benar, sujud yang benar, bacaan sholat yang benar, semuanya itu ada ilmunya. Jadi ibadah harus disertai ilmu. Asasul ibadah yaitu ilmu. Ada satu kisah seseorang yang ahli ibadah. Jadi dia itu kepingin ibadah sama Allah yang benar-benar khusyuk, benar-benar nggak ada yang ganggu. Pokoknya saya nggak mau terlibat dengan kebisingan duniawi, ya, ibaratnya ya. Akhirnya menyendiri ke goa. Di sini nggak ada goa ya. Jangan, nanti ada yang menyendiri di goa. Menyendiri ke goa karena nggak mau ada yang ganggu. Udah, dia beribadah biar mesra sama Allah, cuma berdua saja, biar nggak ada yang ganggu. Tapi dia melupakan untuk cari ilmu, yang penting ibadah aja dia mah. Suatu ketika, namanya juga di goa pasti ada binatang. Dia nggak sengaja bunuh tikus. Karena dia ini orang kan ngerasa bersalah gitu ya habis bunuh tikus. Dia ngerasa bersalah, akhirnya dia ambil itu bangkainya tikus, dia kalungkan di lehernya.
Agar apa? Agar ingat terus saya pernah berdosa. Gitu pikirnya dia. Dia sholat, dia ibadah, dzikir, dibawa terus itu bangkai tikusnya sampai bertahun-tahun. Dibawa biar ingat kalau saya ini pernah melakukan dosa, gitu. Nggak tahu padahal itu najis, ya kan? Sholatnya nggak diterima berpuluh-puluh tahun. Sampai akhirnya ada orang alim, dia bertemu dengan orang alim, ya mungkin sudah keluar dari guanya, dikasih tahu, sholat kamu nggak sah selama ini karena kamu bawa bangkai. Nah itu pentingnya ilmu, ya. Kemudian ada satu kisah lagi ya hampir mirip, seseorang yang lari ke gua ingin meninggalkan kebisingan duniawi, ya. Ingin merasa intim dengan Allah, ibadahnya biar nggak ada yang ganggu. Tapi namanya juga seseorang yang normal, pasti ada waktunya datang syahwat. Ada saatnya syahwat itu memuncak. Kemudian karena dia nggak mau terganggu ibadahnya, sampai-sampai ini laki-laki ya, tidak mau menikah, nggak mau menikah. Alasannya dia takut nanti keganggu. Aduh punya istri mah repot gitu ya. Belum nanti minta uang belanja, belum nanti ngasih makan, belum nanti kalau punya anak, aduh repot punya istri katanya dia. Udah nggak usah nikah aja, nanti ganggu ibadah saya. Itu pikirannya dia seperti itu. Akhirnya ketika syahwatnya memuncak, dia bingung cara menyalurkannya, istri nggak ada. Akhirnya dia punya inisiatif. Ada keledai di situ, dihajar juga ternyata keledai itu. Pikirnya dia daripada berzina gitu, nikah juga nggak mau. Dan itu bertahun-tahun seperti itu, sampai akhirnya bertemu dengan orang yang alim, dikasih tahu kalau itu jauh lebih berdosa. Meskipun kamu sujud sampai kepala kamu pecah, nggak akan bisa gantiin dosa kamu. Itu sama hukumnya dengan berzina, meskipun dengan binatang gitu. Ya, karena sesuatu yang diharamkan itu. Nah, itu pentingnya ilmu, pentingnya ilmu. Jadi ibadah kita itu lebih bernilai di sisi Allah kalau kita tahu ilmunya. Dan kewajibannya bukan hanya cari ilmu saja, tapi juga mengamalkan. Ya, mengamalkan ilmu yang kita dapat. Mengamalkan itu pertama yang paling wajib untuk diri kita sendiri. Itu yang paling penting. Karena orang alim apabila tidak mengamalkan ilmunya terutama untuk dirinya, maka ini akan disiksa nanti di akhirat. Diamalkan dulu untuk dirinya. Jangan hanya bisa ngajarin tapi nggak mengamalkan, ya. Kemudian yang kedua baru untuk orang lain. Ya, jadi kewajiban kita adalah menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Ya. Dua-duanya adalah hal yang sangat mulia. Ya. Semoga kita selalu diberi keistiqomahan oleh Allah untuk selalu semangat dalam mencari ilmu dan mengamalkan apa yang kita dapat, terutama untuk diri kita sendiri dan juga untuk keluarga kita. Amin.